bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi ke-NU-an kelas 6, masih pada materi Amaliyah Yasinan. Pada hari ini kita akan membahas 3 materi tentang Amaliyah Yasinan, yaitu yang pertama adalah adab membaca surat Yasin, yang kedua adalah isi kandungan surat Yasin, dan yang ketiga adalah faidah membaca surat Yasin. Baiklah, marilah kita simak materi berikut ini pada halaman selanjutnya. Adab membaca surat Yasin. Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang di dalamnya terdapat surat Yasin yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, sebagai muslim yang taat harus membiasakan membaca Al-Quran secara istiqomah agar mendapatkan kesempurnaan, dan dalam membacanya harus memperhatikan beberapa adab sebagai berikut. Yang pertama adalah sebelum membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Al-Quran merupakan kitab suci, maka dari itu disunahkan sebelum membacanya untuk berwudu terlebih dahulu, karena yang dibaca adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab kedua adalah memegang Al-Quran dengan kedua tangan. Pada saat mengambil dan memegang Al-Quran, sebaiknya dengan kedua belah tangan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti jatuh ke lantai dan lain-lain. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat. Etika kita mendirikan sholat diwajibkan untuk menghadap kiblat, sebagaimana membaca Al-Quran akan lebih baik jika dibacanya dengan menghadap kiblat. Adab membaca surat Yasin yang keempat adalah membaca ta'awud dan basmalah sebelum membaca Al-Quran. Bacaan ta'awud adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan bacaan basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kelima, membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu pelan dan tenang. Adab membaca surat Yasin yang keenam adalah memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Jika membaca Al-Quran selalu disertai dengan memperhatikan dan pemahaman tentang arti dan maksudnya, maka akan dapat ditentukan ketentuan-ketentuan terhadap ayat-ayat yang dibaca. Dan adab yang ketujuh, yaitu membaca Al-Quran harus khusyuk dan fokus. Membaca Al-Quran jangan diputus bacaannya hanya karena hendak berbicara dengan orang lain. Hendaknya selesaikan bacaan ayat tersebut hingga ke batas yang sudah ditentukan. Selain itu, membaca Al-Quran dilarang tertawa atau bercanda. Adik-adik yang dirahmati Allah, setelah kalian memahami adab-adab membaca Al-Quran, tentunya kalian juga ingin mengetahui dan memahami pokok-pokok kandungan dari surat Yasin, bukan? Nah, isi pokok kandungan Yasin tersebut diantaranya adalah: isi kandungan surat Yasin yang pertama adalah berisi perjuangan pendakwah dan syuhada. Surat Yasin adalah sebagai pelajaran bagi penduduk Mekah yang ketika itu menolak kenabian Rasulullah SAW. Secara panjang lebar dalam ayat 13-29 dikisahkan penduduk suatu kota dalam menghadapi utusan yang menyeru pada agama Allah. Pada saat pendakwah itu diancam untuk dibunuh oleh penduduk kota yang ingkar, muncullah seorang penduduk kota yang telah beriman dan secara berani membela para pendakwah. Namun, orang pemberani ini pun akhirnya menjadi syuhada setelah dibunuh dengan kejam oleh kaumnya sendiri. Karena ketulusan orang ini semasa hidupnya untuk menyelamatkan kaumnya terlihat dari ucapannya, yang bukan mengutuk kaumnya yang membunuhnya, tapi justru mendoakan mereka semasa hidupnya itu, maka oleh Allah ia dimasukkan ke dalam surga. Kisah ini diceritakan dalam ayat 26-27.
Disinilah Allah memberikan contoh nyata jihad fisabilillah, yaitu keberanian moral pembela kebenaran yang berani mengatakan yang benar walau pahit dan berkata yang benar terhadap penguasa atau masyarakat yang dolim, yang bila wafat berjuang di jalan Allah akan mendapat jaminan surga. Oleh karenanya, sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa tokoh inilah adalah disebut sebagai Sohibu Yasin. Kandungan surat Yasin yang kedua, yaitu surat Yasin berisi pokok-pokok keimanan atau akidah. Pada ayat ke-1 sampai 6 menceritakan bahwa Allah bersumpah melalui Al-Qur'annya bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang rasul yang diutusnya kepada kaum yang belum pernah diutus kepada mereka rasul-rasul, yaitu bangsa Arab. Kemudian pada ayat 51 sampai 59 menceritakan tentang kekuasaan Allah membangkitkan manusia di hari kebangkitan, di mana penghuni surga akan memperoleh kebahagiaan yang kekal. Ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, kepada penghuni surga dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang, merupakan kata terindah dalam surat Yasin karena merupakan dambaan bagi semua muslim yang sudah wafat untuk mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Dan pada ayat 60 sampai 62 menceritakan tentang perintah Allah kepada manusia agar jangan menyembah atau mempertuhankan syaitan karena mereka adalah musuh yang nyata. Isi kandungan surat Yasin yang ketiga adalah berisi tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengungkapkan sebagian rahasia alam semesta, agar manusia beriman kepada kebesaran Allah dan bersyukur atas karunia-Nya. Pada ayat ke-33 sampai 50 menceritakan tentang syarat dengan ilmu pengetahuan, di mana dalam surat tersebut terdapat sejumlah hikmah atau pelajaran bagi mereka yang mau menggunakan akal atau mengkajinya secara mendalam. Di ayat 36 disebutkan Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Tanda kekuasaan Allah selanjutnya ada pada ayat ke-40. Disebutkan, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan atau melampaui bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ada pada ayat ke-68, ceritakan bahwa dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya atau tua dalam keadaan pikun, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya seperti bayi yang baru lahir, yang lemah dan tidak tahu apa-apa. Dan isi kandungan selanjutnya adalah surat Yasin mengingatkan akan kematian kepada manusia. Ajal pasti tiba dan bisa datang kepada siapa saja, tua atau muda, tanpa diketahui waktunya. Banyak ayat dalam surat Yasin membicarakan tentang kematian dan hari berbangkit. Tujuannya adalah agar manusia mau ingat mati sehingga lebih mendekatkan diri kepada agama, menggugah manusia untuk lebih banyak beribadat dan beramal soleh serta bertaubat sebelum terlambat. Adik-adik yang dirahmati Allah, ternyata dengan membaca surat Yasin dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari memiliki begitu banyak faidah atau keutamaan yang dapat kita raih. Di antaranya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, terkadang kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu, kita harus selalu memohon ampunan kepadanya dengan membaca istighfar.
Selain itu, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita juga harus memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satunya yaitu membaca surat Yasin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha mahfurolahu, wa man qara'a Hamim allati fiha dukhon asbaha mahfurolahu." Yang artinya, barang siapa membaca surat Yasin di malam hari, maka paginya ia akan mendapatkan ampunan. Dan barang siapa membaca surat Hamim yang di dalamnya diterangkan masalah duhon, maka paginya ia mendapatkan ampunan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Faidah membaca Yasin yang kedua adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi ajal atau sakaratul maut. Kematian adalah rahasia Allah. Dialah yang menentukan kapan kematian itu akan menghampiri kita. Saat-saat kematian ada yang mudah dan ada yang sulit. Membaca surat Yasin memiliki faidah agar seorang dimudahkan saat menghadapi ajal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu, yang artinya, jika surat Yasin dibacakan untuk orang sakit yang sedang menghadapi sakaratul maut, maka malaikat pencabut nyawa atau Israel tidak mencabutnya, sehingga datang kepadanya malaikat Ridwan, penjaga surga, dengan membawa air dari surga, kemudian diminumkan di saat orang yang sedang sakaratul maut masih berada di tempat tidurnya. Kemudian malaikat Israel mencabut nyawa orang tersebut dalam keadaan tidak kehausan. Selain itu, saat di alam kubur hingga dibangkitkan dan dihisap tanpa merasa haus. Faidah membaca surat Yasin yang ketiga adalah diringankan dari siksa kubur. Ketika surat Yasin dibacakan untuk orang yang telah meninggal dunia dan mendapat siksa kubur, maka siksa kubur akan diringankan baginya. Tetapi jika tidak mendapat siksa kubur, maka akan ditambahkan nikmat kuburnya. Sesuai dengan hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa kubur mereka dan diberikannya kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di pekuburan itu. Faidah membaca surat Yasin yang keempat adalah dimudahkan urusan dunia. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti memiliki bermacam-macam urusan, mulai dari urusan yang mudah hingga yang paling sulit. Sebagai orang Islam, maka harus meminta segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca firman-firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mengajarkan kepada umat Islam untuk membaca surat Yasin sebagaimana ucapannya yang berbunyi, ngan ngato ibni abi robbah kola balahoni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola man qara'a Yasin fi sodrin nahar kudiyat hawa ijahu rawahu Daromi. Barang siapa membaca surat Yasin pada awal hari, maka terpenuhi kebutuhannya. Hadis riwayat Al-Darimi. Begitu hebat faidah dari surat Yasin ini, bukan hanya bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal saja, namun bermanfaat pula bagi kita yang masih hidup. Oleh karena itu, marilah kita amalkan bersama membaca surat Yasin dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikianlah pembelajaran amaliyah surat Yasin pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.